وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. معاشر المكرمين para alim ulama, para asatidz, para habaib, pejabat pemerintah, sahibul bait, baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan, Mas Ade, Mbak Mai, beserta keluarga, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam rangka ngalap barokah kepada walimatul urs yang dilaksanakan oleh Mas Ade dengan Ibu Mai. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kedua mempelai akan menjalin satu keluarga yang penuh dengan mawaddah, yang sakinah, dan penuh dengan rahmah ila yaumil qiyamah, bahkan sampai ila jannah, sampai surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Bapak dan ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan walimatul urs, hanya sebatas walimatul urs. Walimatul urs ini terdiri dari dua lafaz, terdiri dari dua kata. Yang pertama walimah, nomor dua al-urs. Walimah itu apa? Masyarakat Karangmekar sering mengadakan walimahan, tapi kadang-kadang orang yang mengadakan walimahan nggak ngerti artinya walimah. Jadi pada malam hari ini kita bahas walimah itu apa. Upami walimah kenaon ke artosna walimah. Urang sadayana khususnya masyarakat Karangmekar ngayakeun walimahan teh seueur. Nyepitin urang kalina disebut walimatul khitan. Mengantenin anaknya disebut walimatul urs. Kemudian zaman sekarang ada walimah baru. Zaman dulu syukuran haji, sekarang sudah dikasih walimah, namanya walimatus safar. Jadi sudah ada tambahannya walimah teh. Eta kumaha kenaonah? Enggak apa-apa. Walimah ditambahi ku urang sadayana kenaon. Bisa. Kunaon sababna? Sebab Imam Nawawi mengatakan walimah itu adalah kinayatun anis syukur, sebagai lambang daripada urang sadayana syukuran. Perkara anu tiasa dijadikan syukuran, perkara yang bisa disyukuri ku urang sadayana, eta bisa disebut walimah. Jadi kalau orang sadayana ngayakeun syukuran, kemudian syukuran eta disebut walimah, bisa teu? Bisa. Jadi kalau seumpama kita semua syukuran, bisa mengantenkan anaknya, meramaikan anaknya, i'lan, memberitahu kepada masyarakat bahwa anak saya jadi pengantin sudah dapat jodoh yang sah menurut syariat dan menurut negara, maka orang sadayana syukuran disebut walimatul urs. Urang sadayana syukuran margi murang kalinya parantos dicepiti, sudah disunati, kita syukuran sadayana, alhamdulillah, maka disebutnya walimah oge, namina walimatul khitan. Kita semua kemudian syukuran,
bisa berangkat haji dapat rezeki ke Baitullahil Haram, maka kita juga mengadakan walimah syukuran, disebutnya walimatus safar. Enggak mesti walimatus safar. Ibu-ibu mau syukuran apa? Ngadakan syukuran dikasih walimah, tenau-nau. Seumpami syukuran warungnya laris, ngayakan syukuran namina walimatul warung, tenau-nau. Kemudian gadu kebon cawu, masya Allah panen, walimatul kebon. Gadu balong, ikannya juga akhirnya panen, walimatul balong. Ibu-ibu kemudian beli motornya baru dari dealer, karangkas dongkap di bumi, dah ngayakan walimahan namina walimatul kredit, sudah kreditan. Tenau-naun sebab walimah teh lambang daripada kurang sadayana suku walimah. Saudara-saudara sekalian, walimah itu apa? Imam Nawawi mengatakan, seorang ulama besar mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan walimah itu ismun mustalahun wa muqtabasun min haditsir Rasul. Walimahnya eta satu nama yang sudah dijadikan istilah ku masyarakat Karangmekar sadayana, anu dipundhut asalna tina haditsna Kanjeng Nabi. Diambil dari haditsna Kanjeng Nabi. Naon haditsna Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi teh bersabda, aulimu walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun satu kambing. Kambingnya tidak ada karena harganya mahal, 3 juta, 2.500.000 nyantos. Aulimu walau biqit'ati tamratin. Buatlah walimah walaupun dengan sepotong korma. Aduh, kormana ke ayah Kang, ayahnya di Cirebon, di Panjunan, tebi pisan nyantos. Aulimu walau bil kerupuk, aulimu walau bil kacang kelitik, aulimu walau bil aqua. Maksud daripada kambing bukan zatnya kambing, tetapi upami urang sadaya ngayakeun walimahan kangge nyuguhan masyarakat anu dongkap nungkulan di acara urang sadaya. Kalau bisa anu pang sae-sae, nah contohnya kambing, upami terbiasa anu semampuna, nyaeta contohnya sepotong korma. Lah kalau di sini sepotong korma maksudnya naon? Ya kacang, ya kopi, walaupun kopi, walaupun teh tubruk. Itu cara menyesuaikan haditsna Rasulullah dengan budaya urang sadaya. Jadi walimah itu haditsna Kanjeng Nabi. Kemudian lafaz aulimu itu diambil ku para ulama, kemudian ditempatkan kangge budaya urang sadayana ngerameh-ngerameh. Pengantenan disebut walimatul urs, ngerameh-ngerameh nyepitan urang, namanya nyepitan urang kali disebutnya walimatul khitam. Tah lafaz walimah eta asalna tina haditsna Kanjeng Nabi, aulimu, buatlah walimah. Jadi kalau walimah itu haditsna Kanjeng Nabi. Jadi kalau masyarakat Karangmekar menyebut nama walimah berarti menyebut nama haditsna Kanjeng Nabi. Kalau sumpah masyarakat Karangmekar urang sadayana suumpami nulis walimah berarti nulis salah satu potongan haditsna Kanjeng. Kalau seandainya kita menyebut walimah berarti kita menyebutkan salah satu haditsna Kanjeng. Kira-kira menyebutkan salah satu lafaz haditsna Kanjeng Nabi teh kira-kira dapat pahala teu? Menang ganjaran teu? Mesti menang ganjaran. Sebab haditsna Kanjeng Nabi teh hampir sarua syarat Al-Qur'an, yaitu al-muta'abbad bi kitabatihi wa qiraatihi, yang dianggap ibadah ketika ditulis, dianggap ibadah ketika dibaca. Dibaca haditsna Kanjeng Nabi urang sadaya menang ganjaran, dibaca haditsna Kanjeng Nabi, ditulis haditsna Kanjeng Nabi urang sadaya menang ganjaran. Tah
hadisna Kanjeng Nabi ditulis dibaca eta menang ganjaran berarti urang sadaya. Nah, upami urang sadayana nulis walimah berarti nulis hadisna Kanjeng Nabi, ngucapkan walimah berarti ngucapkan hadisna Kanjeng Nabi. Urang sadayana kelawan ngucapkan walimah, ngucapkan nulis walimah, kumargi nulis hadisna Kanjeng Nabi, urang sadayana menang ganjaran. Inilah saudara-saudara salah satu strategi solusinya para ulama, para kiai di dalam memberikan petunjuk kangge urang sadayana masyarakat Karang Mekar untuk memberikan ganjaran kepada anjeun sadayana. Sebab masyarakat zaman ayeuna teh Bapak dan Ibu sadayana, para ulama, para kiai zaman kapungkur eta saking ngertosna pikiranna teh landung, tebih pikiranna teh jero hatina. Para ulama, para kiai zaman terkumpul deh, nggak terlalu banyak bicara, tapi mikir, tidak terlalu banyak menjelek-jelekan masyarakat, menghakimi masyarakat, menjustifikasi masyarakat, tapi justru para ulama, para kiai memberikan solusi kepada masyarakat. Itu kiai-kiai zaman dulu, hebatnya di situ. Jadi urang sadayana, sinaos urang sadayana itu kadang-kadang sholat sunnah, kadang-kadang ente. Kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang ente, kadang-kadang diri zikir, kadang-kadang ente. Ada yang bisa baca Al-Quran, ada yang nggak bisa baca, cuma bisa mendengarkan hukum. Tetapi urang sadayana tidak kalah mendapatkan ganjaran dari Allah. Walaupun urang sadayana jarang baca Quran, walaupun urang sadayana jarang sholat sunnah, jarang wirid, jarang zikir, jarang urang sadayana kemudian puasa sunnah, kumargi naon. Sebab urang sadayana sering menyebutkan salah satu penggalan hadisnya Kanjeng Nabi naon walimah. Laras teh? Laras teh? Apa Ibu sadaya? Jadi saudara-saudara sadaya gitu. Maka walimah itu saudara-saudara sekalian adalah merupakan salah satu solusi dari masyarakat, dari para ulama, para kiai kangge urang sadayana masyarakat Islam supados urang sadayana menang ganja. Sebab masyarakat, para ulama, para kiai paham ke masyarakatna. Para ulama, para kiai zaman kakumpul teh ngertos ke masyarakatna. Ieu masyarakat teh Islamnya kira-kira salat masih belang bentong. Boro-boro sholat sunnah, sholat wajib aja masih belang bentok. Boro-boro zikir dengan wirid, baca Quran aja mau. Jadi bagaimana? Para ulama, para kiai zaman kapungkur tidak pernah menjelek-jelekan anjeun, tidak pernah menjustifikasi, menghakimi masyarakatnya, bahkan menjustifikasi bahwa kamu adalah munafik, kamu adalah kafir, kamu adalah bid'ah, kamu gak benar, kamu adalah pendosa, kamu adalah musuh Allah. Tidak. Tapi para ulama, para kiai zaman kapungkur teh memberikan solusi kangge urang sadayana. Naon? Asian walimah we. Terapkan di adat budaya dan masyarakat Karang Mekar. Akhirnya setiap ayat walimah, nulis walimah, nyebutkan nama walimah, tak ganjarannya tidak kalah dengan melakukan sholat sunnah, tidak kalah dengan melakukan puasa sunnah. Jadi artinya Bapak dan Ibu sadayana tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah puasa sunnah, tapi urang sadayana tetap menang ganjaran. Kurang sababna sebab menyebutkan nama walimah di setiap di dalam keadat budaya urang sadayana. Ini kehebatan ulama jangan berkumpul. Menang baik tapi cerdas. Beli kayak zaman sekian kiai ku rebel tapi langkah sing pinter. Rebel sing pinter. Sing disalahkan masyarakat terus, masyarakat itu salah. Ada wong kene kafir, ada kene bid'ah, ada kene munafik. Menghakimi terus masyarakat sementara dia tidak pernah memberikan solusi kepada masyarakat. Ginawa teh. Laras teh? Laras teh? Bapak tadi ku sadar saudara-saudara sekalian, itu banyak yang berasal dari hadits Kanjeng Nabi. Itu bukan walimah ukur. Contohnya naon? Contohnya haul. Haul itu adalah satu adat budaya masyarakat Karang Sembung. Namanya saja diambil dari hadits Kanjeng Nabi. Namanya komoh dari amaliyahna atau pasti dari hadits Kanjeng Nabi. Jadi pang bodoh-bodoh upami ayat jalma di Karang Mekar naros dalilna haul teh mana, hadisna mana, ya jalma anu pang bodoh-bodoh.
Wong haul eta dipundhut saka hadisna Kanjeng Nabi. Saudara-saudara sekalian, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a Uhudin haulan. Orang sadaya haulan. Ini lafaz haul diambil dari hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap tahun sekali datang di kuburannya orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Kemudian Rasulullah berdoa di situ, mengirimkan bacaan Al-Quran, tahlil dan istighfar untuk mereka semua. Setahun sekali haulan. Maka orang sadayana amaliyahna Kanjeng Nabi tiru ku orang sadayana tahlilan, kemudian baca Al-Quran, istighfaran untuk memberikan pahala dan berikan ampunan kepada masyarakat yang sudah meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu amaliyahna nuntut Kanjeng Nabi, ngiring Kanjeng Nabi, derek Kanjeng Nabi, sampai nama acara tadi pundut dari hadisnya Kanjeng Nabi haulan. Kemudian ada orang zaman sekarang, haul apa dalilnya? Hadisnya mana? Ini jalma panggoda-goda ya. Bukan jalma pinter, bukan jalma islami gitu. Laras sudah. Apa dalil ibu sedaya? Saudara-saudara sekalian, ini walimah. Walimah itu naon? Ya walimah itu saudara-saudara sekalian, walimah itu kambing. Naon walimah? Korma. Walimah naon? Rokok, kopi, cau. Kalau setelah pengajian ada makan deh, ayat tulang deh. Kalau kata orang Tegal, kalau tes ngaji makan berarti bajingan bareng ngaji mangan. Bubar ngaji mangan bajingan. Jadi kalau ayak kiai tes ngaji jaluk mangan, ya kiai bajingan namanya. Bareng ngaji jaluk mangan. Nanti kalau sumpah orang sadaya jadi pasien berkat ayah nasi nah eta walimah. Ayah lauk nah eta walimah. Ayah sambal nah ayah petek nah eta walimah. Jadi walimah teh naon? Maka kata Imam Nawawi mengatakan walimah eta ismun li anwa'it ta'am, yaitu aran nama bagi macam-macamnya makanan anu disediakan ku sahibul bait kanggo urang sadayana anu nungkulan di acara sahibul bait makanan eta disebut walimah. Benar sudah? Jadi sebetulnya yang namanya walimah itu bukan nama acara. Nama acara, walimah disebut nama acara kumargi bersentuhan dengan adat budaya masyarakat cara Mekal. Akhirnya seolah-olah walimah itu nama acara. Padahal seleresna secara hakikat kebahasaan walimah eta ismun lil jaburan wal makanan. Nama jaburan, nama makanan, nama nyamian, nah eta walimah. Warpas deh, paham deh, paham lu penting ungut-ungutan beres. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Eta wae. Nomor kaping 2 al-urs. Al-urs tenaon. Saudara-saudara sekalian, artinya al-urs secara kebahasaan nyaeta artinya an-nikah sarwa. Artinya al-urs oge artinya at-tazwij. At-tazwij an-nikah, al-urs eta sarwa terjemahannya pernikahan. Ada seorang ulama besar abad ketiga Hijriyah namanya Al-Imam Abdul Husain Ahmad bin Faris Al-Zahrawi.
Kitabna namina kitab Maqayisul Lughah, barometer kefasihan bahasa Arab, dia pakar sastra Arab. Gaduh kitab anu besar agung jadi rujukan seluruh ulama nahwu sorof dan bahasa Arab. Kitab Maqayisul Lughah 24 jilid. Satu jilid bisa 1100 lembar. 24 jilid. Upami anjen pada meser ya kitab harganya kira-kira 7,5 juta. Urusan kiai eta mah masalah kitab. Udah ibu-ibu bapak-bapak nggak usah mikirin. Tampangnya bukan tampang kitab orang arah Mekar. Orang arah Mekar kalau gaduh arpos 7,5 juta. Ada yang beli kitab enggak? Mual ya. Paling-paling DP motor Vario paling-paling. Urusannya mah kredit wae. Eta teh urusanna kiai. Yang penting aja mah ngaji wae, ngaji kupingnya. Ngaji kuping. Makanya yang pintar oke kuping nang ngumpul, ngaji nang kuping. Saudara-saudara sekalian, Imam Ibnu Faris mengatakan, ia bahasa al-urs sarwa sareng an-nikah, an-nikah sarwa sareng at-tazwij. Jadi di dalam bahasa Arab yang namanya pernikahan itu bahasanya ayat tilu, pernikahan al-urs, pernikahan an-nikah, pernikahan at-tazwij, pengantenan at-tazwij. Ya ayat bahasa tilu terjemahannya sarua pengantenan. Berarti ayat dua sifat. Naon sifatnya? Ayat gaduh anu disebut al-makna jami', makna yang mengumpulkan ketilu-tiluan, yang menyamakan ketiga-tiganya. Nomor dua al-makna al-farid, nyaeta makna yang memisahkan antara ketiganya, yang membedakan. Makna yang membedakan antara ketiganya naon? Pengantenan nunggu al-urs tesarua sareng pengantenan nunggu an-nikah. Pengantenan nunggu an-nikah tesarua sareng pengantenan nunggu at-tazwij. Naon pentenna? Bapak dan Ibu sadaya, ngecek Imam Ibnu Faris teh nyarios upami pernikahan nunggu al-urs eta bihasabil ijtimaiyatid diniyah, pernikahan pengantenan dalam konteks sosial keberagamaan. Ada hubungan interaksi antar manusia, itu namanya pengantenan al-urs. Contohnya wengi ieu Sohibul bet namulem anjeun sadayakna, anjeunna dongkap tiasa ngobrol, hubungan intersati antara rencengan, antara reng-renganna, antar sohibul bet sareng tamu. Nah, sohibul ngebetnya menyediakan makanan dibagikan, anjeunna sadayak makan sadayak. Aya interaksi antar manusia, ieu pernikahan model ieu disebutna pernikahan al-urs. Maka dari itu upami urang sadayakna bade ngegandeng lafaz walimah, enak anu pang tepat-tepatna kalih lafaz al-urs sareng lafaz al-urs. Walimatun kunaon sababna? Walimahna eta makanan, al-urs eta undangan. Sohibul bet ngundang sadayana, aya interaksi antar manusia secara sosial keberagamaan. Nah, makanya makanannya dikasihkan oleh masyarakat atau undangan tamunya sadayana makan sadaya. Maka walimah yang paling tepat digandeng dengan al-urs, walimatul urs. Walaupun kalau masyarakat Karang Mekar menyebut walimatul nikah, nggak salah, cuma kurang tepat. Ngertos lu penting umbut-umbut aja. Bapak-bapak dan ibu sadaya, sekarang pengantenan nungguan nikah teh naon? Pengantenan nungguan nikah eta cek Imam Ibnu Faris mengatakan eta bihasabil ilmiyah. Pengantenan dalam konteks keilmuan. Upami anjeun bade nulis tentang pengantenan, maka ngangge lafaz nikah, kitabun nikah. Rukun pengantin, arkanun nikah, syarat jadi pengantin, syurutun nikah, walinya pengantin, waliyun nikah, al-waliyu fin nikah, tolak dalam masalah pengantin, at-tolaku fin nikah. Jadi nganggeknya lafaz nikah. Eta kalau mau ditulis di buku secara keilmuan, eta pengantenan,
disebutna nikah. Sebab upami walimatul urs, umpama arkanul urs, surutul urs, al waliyu fil urs. Ini masyarakat khususnya orang-orang para ulama para kiai nggak ada yang paham. Yang paham cuma Anjen Mungkul yang nulisnya. Yang lain nggak paham. Kenapa? Sebab pengantengan dalam konteks ilmiah bukan al-urs tetapi an-nikah, arkanun nikah, syurutun nikah, al-waliyu fin nikah, at-talaqu fin nikah. Ini nikah, pengantenan an-nikah. Nomor kaping 3 nyaeta pengantenan at-tazwij. Zawwajtuka wa ankahtuka qabiltu tazwijaha wa nikahaha sarua ya. Naon pengantenan at-tazwij teh? At-tazwij eta apa pada ibu sadaya? Cek Imam Ahmad bin Faris Az-Zahrawi mengatakan bahwa pengantenan at-tazwij eta kebanyakan digunakan di hasabil aqdi, di dalam akad. Seumpama si kasmat kawin sareng neng salitem, si kasmatnya parantos dicepeng tangannya ku wali. Nah, cek walinya zawwajtuka ya kasmat bin kadol, zawwajtuka wa angkahtuka maktubata kasalitem binti kencet bimahri kada wa kada halan. Maka si kasmat jawab qabiltu tazwijah, tidak boleh qabiltu ursaha, tidak sah. Walaupun artinya sama-sama pengantin, tetapi tazwij dalam konteks akad harus digunakannya tazwij bukan al-urs. Walaupun nikah itu juga nggak apa-apa. Paham deh? Ngertos deh? Ngertos lu penting untuk ngantuk deh? Ngantuk deh? Oh matanya juga udah kiep-kiep begini bilangnya nggak ngantuk aja. Orang Karangmekar banyak modusnya ini. Lu matanya udah kayak gini-gini lu nggak ngantuk aja. Maksudnya kalau sumpah ibu-ibu ngantuk jangan pulang. Kalau pulang nggak dapat ganjaran, tapi kalau ngantuk di pengajian dapat ganjaran. Sebab orang ngantuk itu di pengajian dengan di rumah beda. Kalau di rumah dapat ganjaran, kalau di pengajian dapat ganjaran. Sebab kalau orang ngaji itu ngantuk dengan melek sarua bae, dapat ganjaran. Kemudian cek Kanjeng Nabi, siapa yang dongkap di pengajian, kita bakal kedongkapan para malaikat. Allahumma, pengen kedongkapan malaikat? Pengen tuh. Cuma kalau yang melek, nu dongkap malaikat rahmat. Kalau yang sudah peot, karijut, ngantuk, pisang, si teka, ya malaikat Israel pencabut nyawa. Kan sarua malaikat gitunya. Paling enak itu teko ning pengajian, merem melek turu tetep oleh balikin gawa ilmu akeh oleh ajaran. Apa maning jagong bari mangan bungkusan. Anjen dipae bungkusan kurang nu ngomong keteter pas naon-naon. Sebenarnya nih kayaknya kugana pasangannya sing wadon begini kata sedeng gini. Ayo podo ngaji parek bari ulama. Selamat bundet lu. Ayo podo ngaji parek bari Sapa sing seneng ngaji ganjarane oli su. Warga sapa sing seneng ngaji ganjarane oli su. Apal-apal semua. Leres ente? Pengen masuk surga ente? Pengen ente? Kira-kira potongan ancur itu potongan surga apa potongan neraka? Kalau dilihat tampang mah walau hese itu masuk surga kan udah potongan dia mah berangasan menggenet. Gampang, kalau sumpah orang pengen masuk surga dongkap di pengajian, insya Allah masuk surga. Nah sebabnya Kanjeng Nabi nyarios, upami lewat di majelis ilmu Kanjeng Nabi mesti nyarios. Hadhihi rawdatun min riyadil jannah. Ini adalah salah satu taman daripada taman surga. Kalau pengajian disebut taman surga, majelis zikir disebutnya taman surga, berarti yang dongkapnya disebut penduduk surga. Jadi anjingnya penduduk surga. Walaupun irungnya ngeblesak itu penduduk surga. Masalah irung ngeblesak mah gampang menurut Allah mah. Tinggal baca sholawat yang banyak, nanti mati, nanti sebelum ke surga mandilah
ada di Bengawan Al-Kautsar Kanjeng Nabi. Begitu mandi, para mandi, begitu nongol, subhanallah, itu hidungnya tadinya ngeblesak, langsung sudah bintang film India, kulitnya putih bening langsung. Nah, eta asal banyak sholawat ke Kanjeng. Orang yang paling cantik di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Kanjeng. Orang yang paling ganteng adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Kanjeng. Ayo pada dedonga besok manjing warga. Kumaha caranya? Yen anak pengajian, ayo pada teka, ajak pada lunga nganti pragat donga. Sebelum doa selesai, jangan ayo pada berdoa besok masuk ke sorga. Harus gak? Kalau ada kiai, ayo pada ngaji, jangan pada bubar sampai doanya kelar. Harus gak? Jadi kalau doa belum rampung jangan tuh. Nih kalau yang pulang saya doain mudah-mudahan Pak Moketna kawin deui mudah-mudahan. Ini namanya sholat iya Bapak dan Ibu sadaya. Nah asalnya makhluk Rasul memuji Kanjeng Nabi, tapi pada akhirnya yang namanya sholawat mengalami makna ittisaiyan, perluasan makna, akhirnya nasihat sadaya lebet ke sholawatan. Maka sholawat sadaya yang tadi di hadrah sadaya sholawat isinya nasihat. Jadi ibu kalau pengen nasihatin orang pakai sholawatan, insya Allah orang yang dinasihatin nggak marah. Ibu-ibu pengen nasihat ke bapak, jangan pakai mulut. Kalau mulut berantem nanti. Pakai apa? Ya pakai sholawat baik. Ibu-ibu pura-pura ngulek sambel, tapi sholawat. Jalan ke Purwokerto beli sandal buatan Jepang. Jalan-jalan ke Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Aja kini kerabi loro, rabi siji pangane kurang. Aja gemek rabi loro, rabi siji pangane kurang. Semangat bisa gitu. Alhamdulillah. Melakune wis doyong, wis pantes di matane wis kabur, tos pantes di awake pada garing, pengen kawin. Nah, kalau cangkem ora bisa mingkem, wis kudu di kalau hati 2000 ngomong narongnya tuh saudara-saudara sekalian, ini namanya al-mus. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'alimun khabir. Ini apa namanya al-mus. Sekarang saudara-saudara sekalian, wadimatul usman. Sekarang kemudian orang sadaya, bapak dan ibu sadaya,
sudah mengerti bahwa saja itu al-makna al-farid, makna yang membedakan antara ketiga lafaz, al-urf dalam konteks sosial keberagamaan, an-nikah dalam konteks ilmiah, at-tajwid dalam konteks akad. Ini pengantenan, artosnya terjemahannya pengantenan, tetapi beda-beda makna. Itu namanya al-makna al-farid. Nomor kedua ayat al-makna al-jami', makna yang menyamakan ketiga. Di samping ayat makna anu membedakan ketiga, nah tetapi oke ayat makna anu menyamakan ketiga. Namun kata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kurang sadayana mengatakan an-nikahu huwa tahlilul bud'i. Nikah adalah tahlilul bud'i. Tahlil artinya menghalalkan, al-bud'i artinya auratnya perempuan. Jadi kalau saya terjemahkan secara letterlah, pornografi kurang malah ditangkap ke polisi. Maka dari itu diterjemahkan secara kontekstual. Naon tahlilul bud'i? Ya eta nikah adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat. Tujuan nikah adalah tanasul. Naon tanasul? Regenerasi. Cek bahasa martapada, gawe anak. Jadi masyarakat karang mekar kalau seumpama mau buat generasi, kada nikah lah, tidak boleh langsung. Masyarakat karang sepung upami kepengen gaduh anak, gaduh murang kali, tidak boleh langsung, tapi harus melalui syariat Gusti Allah. Anu parantos diturunkan ku Gusti Allah Ta'ala kangge manusia, yang eta syariat nikah. Dalam rangka naon? Syariat nikah ditegakkan, dijalankan oleh manusia. Al-Imam Izzuddin Al-Hanafi di dalam kitabnya, saudara-saudara sekalian, adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, mengatakan nikah itu adalah tujuannya apa? Li ajli harosati karamatil insan, di dalam rangka menjaga kemuliaan manusia. Sebab manusia bukan binatang. Binatang punya anak boleh tidak nikah lagi. Manusia bukan pohon. Pohon pengen punya generasi, tidak usah pernikahan lagi. Tak ayah nikah, tak ayah kawinna, tak ayah nikah syariatna, tak ayah. Tetapi kalau manusia, karena manusia kedudukan di payunan Allah, eta langkung mulia tibatan binatang, langkung mulia tibatan makhluk sadayana. Maka manusia dipasian jalan anu pangmulia-mulia kangge manusia. Kepengen gaduh generasi, tak ayah syariatna anu disebut nikah. Saudara-saudara sekalian, maka nikah ini syariatna Allah. Upami urang sadayana melaksanakan nikah dalam rangka menjalankan syariat Allah. Jadi dalam rangka dalam rangka hubungannya dengan agama. Dengan agama, mohon. Lalu sudah. Jadi nikah walaupun wasilahnya nikah itu dengan cinta, tapi nikah bukan karena cinta. Walaupun wasilahnya nikah itu adalah karena nafkah, mungkin pamegedna atau jalma laki-laki orang kaya di pasien anu mampu, anu parantos makan kehidupan ekonomi, tapi sekali deh bahwa pernikahan tujuannya bukan sekedar mencari nafkah atau uang. Walaupun wasilahnya nikah adalah mungkin jamil, li jamaliha, kecantikannya, kegantengannya, itu adalah wasilah pernikahan. Tetapi sekali di bawah sana tujuan pernikahan bukan karena mencari ganteng dan mencari cantik, tetapi tujuan pernikahan itu adalah lebih daripada itu semua, membentuk sudah sebuah peradaban kemanusiaan di bawah lindungan spiritual Allah. Ayat tujuan agama anu panggula kangge manusia, khususnya jalmi laki-laki sareng jalmi perempuan, naon? Ibadah kepada Allah, masuk surga, tujuan di akhirat, tujuannya panjang, bukan sekedar ayat di dunia. Makanya zaman sekarang kalau orang nggak ngerti agama, bubar pernikahannya. Orang nikah karena naon? Ya karena orangnya itu kaya, karena nafkah kaya. Begitu eta pamegedna parantos sakit, kena stroke, akhirnya tidak bisa mengkaya, nggak punya uang lagi, istrinya langsung minta cerai. Mana fungsi istri? Sebetulnya di saat suami dalam keadaan disakitan, istri ada di samping. Nah, eta nilai sebuah
istri selalu menemani. Namanya garwo si garanyoko. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang selalu ada di samping. Maka ketika suami dalam keadaan apapun, seorang istri akan bernilai di depan Allah sebagai seorang istri yang sangat mulia adalah ketika itu semua tetap mendampingi suaminya dalam keadaan apapun. Iya. Hari zaman akhir. Pada waktu suaminya sukses mendampingi, begitu suaminya bangkrut minta. Kira-kira di Karangmekar banyak nih kayak gitu. Insya Allah di Karangmekar masih insya Allah. Itu jangan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kalau seumpama orang itu adalah pertujuan nikah itu adalah karena cinta, kayak upami cintanya para dosta ayah, minta. Contohnya artis-artis baru seminggu minta cerai, baru 3 bulan minta cerai. Alasannya naon? Alasannya sekarang saya sudah tidak cocok lagi. Alasannya sekarang saya sudah tidak cinta lagi. Nikah karena cinta, nikah karena cocok tidak cocok. Logika dijadikan sebagai patokan agama, akhirnya hancur kehidupan manusia. Lalu sudah. Kalau seumpama nikah karena naon? Karena ganteng, upami ibunya punya suami, suaminya sudah tidak ganteng lagi. Istrinya Anda sudah tidak cantik lagi, apakah mau cerai? Apa nyari yang lain? Bukan itu. Saudara-saudara sekalian, makanya tujuan nikah di sini, sunnah nikah yang dipraktikkan bukan Kanjeng Nabi, bukan sekedar ta'aduduz zaujat, anu disebut poligami itu. Tetapi kalau seumpama mau ngiring sunnah Kanjeng Nabi, nggak usah punya istri 2, cuma istri 1 oke bisa mengiring ikut sunnah Kanjeng Nabi. Kadang-kadang si bapak teh modusnya bu, kenapa punya istri 2 asal-asalnya sunnah bu, kita calma gaplok sekalian bu. Sunnah naon, upami badai sunnah mah Kanjeng Nabi gaduh istrinya 9, ayo sunnah 9 gitu. Kan umatnya cuma 4, berarti jelas sunnah ke sunnah teh sanes diukur ke jumlahna. Senajan cuma rabia musisi, tapi Anda bisa mengikuti sunnah Kanjeng Nabi daripada rabia telu rabia loro tukaran baik, besak baik. Sunnah Kanjeng Nabi tepi, akhirnya sunnahnya iblis akan dipakai, tak ada manfaatkan. Ini ibu-ibu senang ini. Karena nanti kalau ada walimah nanti tangan bos panggil aja deh, biar si bapaknya miring gitu ya. Leres tidak? Jadi bapak-bapak jangan suka mengatakan kalau saudara pengen sunnah Kanjeng Nabi harus 2 harus 3. Kenapa yang ada di samping 1 itu enggak dijadikan sunnah? Kanjeng Nabi selama dengan Siti Khadijah tidak kawin dari cuma hiji istrinya. Pas sudah dengan Siti Khadijah sudah meninggal dunia, Kanjeng Nabi diperintah ku Gusti Allah, diperintah ku Gusti Allah kawin sama dia dalam rangka membantu. Pada waktu dengan Siti Khadijah cuma 1. Nah, saudara sekalian, Siti Khadijah itu sudah dalam konglomerat. Orang yang paling kaya di Hijaz, orang yang paling kaya di Jawa Barat, orang yang paling kaya di Indonesia itu Siti Khadijah. Kalau di sininya Indonesia atau Jawa Barat, zaman kampung punya Hijaz, kita paling kaya, hartanya Jawa. Anak buahnya banyak, perusahaannya banyak, kontanya banyak. Kemudian juga celengannya banyak. Tapi bapak dan ibu sadaya kawin sareng Kanjeng Nabi nya tegaduh. Kanjeng Nabi itu jalma anu fakir anu miskin. Tapi Siti Khadijah pernah tidak meremehkan Kanjeng Nabi. Kemudian Siti Khadijah meninggalkan Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi lagi repot, di saat Kanjeng Nabi susah, di saat Kanjeng Rasul lagi menghadapi masalah. Siti Khadijah selalu mendekati Kanjeng Nabi, memberikan semangat, ya Rasulullah, engkau itu adalah orang yang mulia. Saya yakin Allah di masa depan akan memuliakan engkau, akan memberikan kemenangan. Siti Khadijah selalu memberikan support. Kanjeng Nabi lagi susah, di saat suami lagi susah, inilah peran sebagai seorang istri. Di saat suami lagi sakit, di saat suami lagi jatuh, inilah peran sebagai suami, sebagai seorang istri untuk berada di sampingnya. Kalau Anda memang betul-betul ingin jadi seorang istri, bukan hanya jadi seorang perempuan. Saudara-saudara sekalian,
Tuh Siti Khadijah. Kang kita kanjeng Nabi ya Rasulullah perlu dana, dikeluarkan dananya. Dikeluarkan dari dananya, dikeluarkan dari dananya, dikeluarkan dari uangnya. Artosna seet ngangge dakwah Islamiyah. Sampai tinggal anting bae aya dicerita cuma hiji. Nu paling dia itu artosna aya. Begitu kanjeng Nabi teh uih kerompokna. Siti Khadijah melihat kanjeng Nabi mukanya mendung. Cek Siti Khadijah, ya Rasulullah, jangan bersedih ya Rasul kalau seandainya engkau menghadapi masalah, engkau pengen perlu sokongan dana dari ini anting saya dijual saya. Buat itu sampean, buat makannya panjenengan. Dijual dari tegaduh naon-naon Siti Khadijah. Sampai ketika meninggal dunia Siti Khadijah kekayaannya cuma tikar 2 dengan bantal 2. Tikernya 2, bantalnya 2, itu orang yang paling kaya kangen dakwah Islamiyah. Tapi Siti Khadijah tidak pernah mengeluh komode ngegorengkan suami nanti. Mudah-mudahan dia banyak Khadijahnya. Laras itu? Ayah. Kalau dilihat dari potongannya meragukan. Ini Siti Khadijah apa Siti Markonah gitu. Bapak-bapak dan ibu sadaya. Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Siti Khadijah para abadi wafat, mau meninggal. Apa kata Rasulullah sebagai seorang suami ingin membahagiakan istrinya? Ya Khadijah, neng gadis, biar Siti Khadijah lebih sepuh daripada kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi selalunya panggilnya neng. Kalau cek bahasa Cirebon mah no. Makanya bapak-bapak jangan sungkan-sungkan undang ibu no. Walaupun mis peot dia apa no peot mana no. Seneng gendang no. Bagal mis peot. Terus sudah bu. No mana. Ya Khadijah nih Khadijah. Nih Khadijah. Kumaha ya Rasulullah. Saya tidak pernah memberikan apa-apa kepada kamu nih, tapi kamu sekarang berkorban untuk akan. Sekarang neng mau menjemput ajak, neng mau minta apa? Sebutkan akan lakukan. Apapun akan lakukan. Siti Khadijah kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa dari engkau. Cuma saya minta satu ya Rasulullah, sorban engkau ya Rasulullah. Sorbannya Khadijah, sorban yang belel ini. Betul ya Rasulullah. Untuk apa ya Khadijah? Ketika saya meninggal, bungkuskan sorban itu ke jasad saya. Saya mengharap kepada Allah supaya sorban panjenengan bisa jadi penghalang antara kulit saya dengan api neraka. Segitu mulianya Siti Khadijah. Eta masih bedos, eta sieun pisan ke neraka, teh hawatos ke neraka. Zaman ayeuna jalma modal jenggotan wae. Sholat sunnah oke penuh pisan ngerasanya pang islami, ngerasanya teh yang punya neraka punya surga, ente masuk neraka, ente masuk surga. Kalau ngegorengkan jalma enak rasanya paling hebat. Nah, Siti Khadijah. Siapa perempuan yang lebih mulia daripada Siti Khadijah? Siapa perempuan yang lebih hebat ketimbang Siti Khadijah? Tak ayat, tapi Siti Khadijah dia takut ke neraka teh. Ya Rasulullah, bungkuskan sorbanmu kepada jasad saya. Saya takut ke api neraka. Barangkali api neraka menyentuh saya. Maka di antara jasad dan api neraka saya ada sorban yang membungkus dan menutupi. Mudah-mudahan dengan barokah dari sorban panjenengan aku bisa terhindar daripada panasnya api neraka. Itu Siti Khadijah. Mintanya sorban, Rasulullah menangis. Dipeluknya istri, ayah Khadijah, engkau telah mengorbankan segalanya untukku. Sebuah kehidupanmu habis, engkau jadinya orang terkaya di Hijaz ini. Sampai sekarang detik ini menjadi orang yang termiskin di Hijaz ini. Sampai sering puasa karena gak makan. Tapi setelah aku tanya kepada engkau, minta apa? Hanya mintanya sebuah sorban ya Khadijah, Masya Allah. Baik Khadijah, nanti saya bungkuskan. Begitu meninggal dibungkuskan pakai sorban. Maka di sini kata Imam Suyuti mengatakan, maka kita bertabaruk kepada sorbannya para ulama untuk membungkus jasa kita, asal ulama yang mulia itu tenang-tenang dalam rangka melaparkan.
Disinilah mana Imam Suyuti dan para ulama yang lain ngalap barokah. Eta termasuk sunnahnya orang-orang soleh. Kadang-kadang orang zaman sekarang mana barokah bid'ah. Itu enggak usah didengerin deh jalma-jalma jahil seperti itu. Benar saja. Tuh Siti Khadijah tidak pernah meninggalkan Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi susah. Siti Khadijah tidak pernah meninggalkan Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa, jatuh miskin. Tiru Siti Khadijah, karena Siti Khadijah kawin dengan Kanjeng Nabi dasarnya agama, bukan dasar uang. Dasarnya agama bukan dasar dunia, dasarnya agama bukan dasar mencari keuntungan. Tapi dasar agama ini yang mengekalkan, menjadikan Siti Khadijah jalma perempuan anu pangmulia-mulia di dunia dan di akhirat. Maka pangmulia-mulia jalma di dunia dan di akhirat perempuan yaitu Siti Khadijah. Bapaknya Jibril ditiru bu. Kalau bapak lagi sakit, kalau bapak lagi bangkrut, jangan ditinggalin, jangan minta cerai, didampingi, dibesarkan, dibuat sukses lagi. Karena apa? Karena perempuan itu adalah sebagai labuhan hati daripada seorang suami untuk tempat berlabuh ketika lelah, ketika nggak enak, ketika terjadi bangkrut, ada masalah. Itu larinya ke perempuan, larinya ke apa? Larinya ke ibu, larinya ke istrinya. Ketika ibunya sudah tidak ada, larinya ke istrinya. Maka disinilah posisi seorang istri yang disebut zaujah. Zaujah itu satu pasien yang tidak bisa pisah. Kalau Anda masih pengen pisah, berarti Anda bukan zaujah. Karena Anda bukan pasangan. Laras itu. Begitu juga Bapak. Ketika Siti Khadijahnya bangkrut, Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi tidak pernah kawin deh. Siti Khadijah umur 65 tahun. Kira-kira kalau orang Mekar umur 65 tahun masih gelis enggak? Kira-kira jangan Siti Khadijah lah, enggak enak masih Siti Khadijah mah garwana Kanjeng Nabinya. Sekarang masyarakat Mekar anu panggelisna, kira-kira umur 65 tahun masih gelis enggak? Karu-karuan bentuknya. Biar ditambal pakai bedak 5 talak tetep wae sekali peot mah tetep peot. Malah pakai bedak, pakai bulu mata dan ditambal. Dunia disuntik sana suntik sini malah kayak kuntilanak. 65 tahun, Siti Khadijah 60 tahun, bukan tambah cantik, malah tambah tidak cantik secara alamiah. Tapi apa Kanjeng Nabi mencari orang yang lebih cantik? Enggak. Siti Khadijah uangnya habis, yang tadinya wangi akhirnya tidak wangi lagi, yang tadinya pakaiannya mewah akhirnya pakaiannya beler pada sobek. Sampai ditambal sendiri, malah Kanjeng Nabi kadang-kadang nambal. Siti Khadijah kadang-kadang nambal. Apa gak bisa Kanjeng Nabi? Kadang-kadang Kanjeng Nabinya nambal pakaiannya Siti Khadijah. Apa Kanjeng Nabi meninggalkan Siti Khadijah? Tidak. Karena Kanjeng Nabi kawan sama Siti Khadijah bukan karena cantik. Karena Kanjeng Nabi kawin dengan Siti Khadijah bukan karena kekayaan, bukan karena nilai, tapi karena apa? Kedua-keduanya Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah adalah prototipe, satu buah contoh yang sangat luar biasa kangge urang sadaya yang hidup berumah tangga. Karena kawinnya kangge agama, kangge kahuripan urang selajengna nu aya di akhir. Makanya bapak kalau ibunya sudah tidak cantik lagi, jangan kawin lagi. Begitu kawin lagi alasannya sunnah Kanjeng Nabi, aku gaplok baik. Jalma sadar ente Kanjeng Nabi aja nggak pernah melakukan seperti itu. Siti Khadijah, leres itu. Kalau seumpama ibunya yang tadinya sukses, akhirnya tidak sukses. Yang tadinya baunya wangi, akhirnya jadi baunya apa? Yang tadinya pakaiannya mewah, jadi pakaiannya belum. Itu ibu jangan ditinggal. Menyakiti hati perempuan sama dengan menyakiti Siti Hawa. Leres itu? Menyakiti hati perempuan sama dengan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditinggal didampingi. Ketika si ibunya sakit, kena diabetes, kena stroke, kena kencing manis, tidak bisa jalan, bapak jangan berfoya-foya dengan orang lain. Itu didampingi, itulah makna arti seorang suami. Ketika dalam keadaan yang darurat, maka cinta dan kasih sayang yang disebut di dalam Al-Quran mawaddah warahmah yang membentuk sakinah di dalam kehidupan ini jangan sampai hilang. Di situ muncul.
Kalau seandainya banyak duit, cinta mah aku sanes cinta jalma, ya cinta duit nah. Ganteng-ganteng, cinta ganteng nah. Tapi cinta yang suci itu tidak melihat ganteng, tidak melihat kaya, tidak melihat siapa dia. Tapi itulah cinta. Cinta sejati anu disebut mawaddah. Makanya Allah tidak mengatakan mahabbah. Kalau mahabbah banyaknya syahwat, hubbus syahwat. Hubbun maknanya hub maknanya hubbun, mahabbah. Tapi kalau mawaddah itu cinta suci yang tidak ada pengaruh daripada kegantengan, tidak ada pengaruh daripada fisik, tidak ada pengaruh daripada harta, tidak ada embel-embel, tapi itulah cinta suci yang tidak bisa memisahkan, yang tidak akan memisahkan. Kalian ketika dikasih mawaddah maka tidak akan bisa sampai tua pun tetap mencintai mawaddah. Makanya Allah bicaranya mawaddah. Mahabbah sih hilang, mahabbah sih demen sahabat hilang, udah 3 bulan aja udah hilang. Ibu bapak kawin ya, waktu jadi pengantin mesra lagi pacaran mesra ya, itu yang namanya cinta mahabbat yang nggak habis-habis, terus saja saling balas puisi lah, ya kan, melihat apa deh indah semua, ada kebakaran, tabrakan, diciptakan indah semua deh, ada gempa Cianjur juga indah aja deh. Tetapi nanti begitu kawin 3 bulan habis tuh mahabbat, mulai muncul gimana mau mahabbat, istrinya ada ngorak, rokor, kok istri saya kayak gini bener, kayak gini banget masa sih. Seumpama udah baunya nggak enak, udah kelakuannya yang kurang-kurang kelihatan semua antara suami dan istri, ini mahabbah akan hilang. Mahabbah akan hilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mawaddah dalam hati. Cinta yang suci, cinta yang bersih, yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak bisa memisahkan antara ibu dan bapak, walaupun gempa Cianjur, walaupun gempa Aceh, walaupun badai tsunami, kita tetap cinta seperti cintanya Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah dan Siti Khadijah kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah kawin dengan Siti Aisyah. Kata Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, makannya piringnya 3 ya Neng. Piringnya 3 ya Rasulullah. Betul. Bukankah kita berdua ya Rasulullah? Yang satunya ada tamu. Bukan Neng. Buat siapa? Buat Khadijah yang ada di surga nanti. Siti Aisyahnya cemburu. Wong wis mantu wis ning kuburan tadi sebuti bae. Wong wis tua-tua kan disebuti bae Kanjeng Nabi itu kan sudah masuk kuburan sudah disebutin terus ya. Kenapa? Karena mawaddahnya Kanjeng Nabi kata Siti Khadijah enggak ada, tapi ini yang disebut mawaddah. Kalau Anda itu mencintai fisik berarti mahabbah syahwat. Kalau Anda itu mencintai harta berarti mahabbah, belum ada mawaddah. Itu tidak akan sakinah. Itu enggak akan. Laras ente? Saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, di sinilah saudara sekalian fungsi daripada pernikahan, menjaga kemuliaan manusia dengan mawaddah, dengan rahmah, ada sakinah. Maka di sini kemuliaan manusia adalah kemuliaan manusia akan terangkat. Di saat di situ Bapak dan Ibu sadayana, di saat yang namanya binatang tidak bisa menciptakan mawaddah, tidak bisa menciptakan rahmah, tidak bisa menciptakan sakinah di dalam rumah tangganya. Tetapi manusia bisa menciptakan sakinah, bisa memunculkan, bisa mendapatkan mawaddah dan rahmat dari Allah. Nah, disinilah maka manusia kemuliaannya akan diakui oleh Allah dan diakui oleh para malaikat. Bahkan yang namanya manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang soleh bukan sekedar lebih mulia daripada binatang, bukan sekedar lebih mulia daripada batu-batuan dan makhluk yang tidak berakal dan pohon-pohonan tatangkalan. Manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Saudara-saudara sekalian, inilah kemuliaan yang harus dijaga oleh manusia. Kalau manusia tidak bisa menjaga kemuliaan, jatuh di lembah, lebih hina daripada anjing dan babi. Maka ketika dimasukkan ke dalam neraka, Allah memperlakukannya sebagai binatang, bukan sebagai manusia. Manusia menjerit-jerit, ya Allah, bukankah kami adalah manusia, kenapa diperlakukan seperti ini? Kata Allah mengatakan, bukankah kalian sendiri yang memperlakukan diri kalian sebagai binatang pada waktu di dunia? Buktinya apa? Punya anak tanpa nikah, hubungan bebas, nggak ada haram, nggak ada halal, yang haram dilakoni, yang halal ditinggalkan, ibadah nggak pernah, tapi semua menghilangkan akal kemuliaan kalian dengan mabuk dan teler. Apakah kalian berarti memperlakukan diri kalian sebagai manusia? Tidak. Kalian sendiri memperlakukan dan mendudukkan diri kalian sebagai binatang. Maka di neraka ini aku perlakukan kalian sebagai binatang.
Terus itu, maka disinilah mengingatkan kurang sadaya bahwa manusia itu sangat mulia di depan Allah, lebih mulia daripada para malaikat sadaya. Nah, itu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Nabi Adam mbah urang sadayana diciptakan ku Gusti Allah. Begitu Nabi Adam parantos jadi eta malaikat sadaya diulang ku Gusti Allah. Malaikat yang aya di sorga, yang aya di neraka. Malaikat yang ada yang disebut malaikat Hamalatul Arsy menggotong di bawah istana singgasana Gusti Allah. Malaikat langit, bumi, lautan, daratan sadaya eta diulang ku Gusti Allah. Yang pertama kali diulang ku Gusti Allah saha bos malaikat, pimpinan malaikat, jenderal, panglima besar malaikat, Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis. Iblisnya masih iman, belum kafir. Ya Iblis, di Paduka sudah kami laksanakan. Panggil seluruh jajaran malaikat baik tingkat pusat sampai tingkat ranting. Sudah ban serba aya ranting malaikatnya. Sadaya dongkap, ayeuna aya upacara istimewa dalam rangka memberikan penghormatan kepada makhluk baru namanya Adam alaihissalam sebagai makhluk yang paling aku muliakan. Sekarang juga malaikat, sekarang mulai paduka Tuhan, sekarang panggil dalam upacara istimewa berbaris berpanjang di depanku. Kita paduka siap kami laksanakan. Cek iblis mojos medis tidak akan sudah betunggal nutupi dalan bosongan atau mojokin kronos itu mata hari nasalipun murpen kumat angin mangipit mirip arum-arum lumrang bandarang sari kau orang Sumatera ngisak dan katolik pada ngambar sanji wonoso bumi goncang gancing langit kelap kelip kebelum bergunung pating cemeletuk sumrang benyang selipun lama bono kita paduka siap kami laksanakan. Sekarang laksanakan langsung hibur udang ke nundutan masih nundutan deh. Nah kerja disembur nundutan. Kita cek wayangan nanti itunya upang wayangan nanti. Oh kita kemarin kan dongkap sadaya. Masih ngantuk deh. Kalau ada ngantuk nanti mic-nya bisa terbang nih. Parantos dongkap sadaya malaikat. Akhirnya disiapkan. Cek Gusti Allah Ta'ala, ya ma'asyiral malak usjudu li Adam. Aku baru menciptakan makhluk baru namanya Adam. Adam adalah makhluk yang paling aku muliakan. Hormati Adam. Sekarang juga malaikat. Malaikat diperintah ku Gusti Allah masih dihormat ke Nabi Adam. Malaikat Jibril langsung bangun menyiapkan malaikat muqarrabun. Pada yang terhormat Nabi Adam alaihissalam. Sadaya hormat sadaya. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah panglima besar angkatan bersenjata swarga malaikat. Malaikat Malik eta panglima besar angkatan bersenjata neraka malaikat. Malaikat Malik itu mukanya bugis. Kalau ngomong seperti bledak, matanya kalau lihat seperti kilat. Sadaya anak buahnya bengis sadaya tapi tunduk sadaya. Nabi ada malaikat Malik penjaga neraka.
menyiapkan pasukan saking tegasnya juga berdet sampai anak buahnya keder sadaya. Kata anak buahnya, dia bos lagi nyarios naonnya gitu nya. Nggak ada yang paham. Persis sehingga komandan Banser Karangsembung. Komandan Banser begitu upami kayaknya Karangtos Tongkat yang nyiapkan saking tegasnya sampai anak buahnya ke ayah nomor itu. Anjir nyarios naon anjir nya. Nggak apa-apa, anjir dia sehingga malaikat balik ke naon-naon. Sadaya masian dihormat kepada Nabi Adam. Sadaya masian dihormat ke Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis panglima nak, ketua nak tidak mau masian dihormat. Tang tang ting ting dad dad dik dik, sombong. Ngertos tang ting ting? Tang tang ting ting ngertos? Naon bahasa Indonesia anak tang ting ting. Nah, wis angel di Indonesia kan. Bahasa Cirebon di Indonesia kan angel bahasa Cirebon. Bahasa kami tenggemen apa bahasa Indonesia kami tenggemen. Nah, anjing kan bahasa Cirebon kadang-kadang cecapukennya, cecapuken naon bahasa Indonesia nya. Sekarat kadal naon coba bahasa Indonesia nya. Malah aya. Makanya bahasa Cirebon teh disundakan repot, di Indonesia kan hesek. Ya wis, ajar bae lah tantang titik dadak titik gitu nya. Sombong eta iblis. Tidak mau menghormati Nabi Adam mbah urang sadayana. Ditegur ku Gusti Allah. Ya iblis. Ma manaka Allah tasjuda ila bantu. Apa sih ngalang-alang di kue? Pada waktu aku merintahkan menghormati Adam, orang berlakoni. Cek wayang itu. Apa yang menghalang-halangi kamu ketika aku perintahkan kamu hormati Adam? Tapi kamu tidak mau melakukan. Iblis, jawab iblis, argumentasimu apa? Dimarahi kukus Allah, iblis malah cengar-cengir. Maka kalau ada murang kali dimarahi kukus tanda cengar-cengir, ini mirip iblis ya cek murang kali dah. Jalma mirip iblis, dinasehatin sama kiai mah cengar-cengir wae itu mirip iblis ya. Ayo jawab. Iblis dengan tegas menjawab. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtani وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Mohon maaf wahai paduka Tuhan, bukan berarti aku iblis tidak mau menghormati perintah paduka Tuhan, tapi kali ini perintah paduka Tuhan tidak sesuai dengan undang-undang logika yang benar. Dianggapnya Gusti Allah nggak benar kata iblis. Sombong deh, kurang ajar deh. Kok jawabnya ragu-ragunya anak buahnya iblis sadaya nih. Iblis itu teh sombong teh. Kurang ajar teh. Ilmunya iblis dari saha? Gusti. Ilmunya iblis dari siapa? Dari Gusti. Iblis dengan Allah ya apa tebih bisa. Enggak bisa dibandingkan. Wong iblis dan makhluk Gusti Allah pangeran. Jelas Allah lebih hebat segala-galanya, maha hebat. Tapi bisa-bisa nah iblis mengatakan Allah ya benar. Jalma bodoh tapi nilai Gusti Allah numpang pinter-pinter nah. Bodoh-bodoh ku jalma bodoh zaman ayeuna eta di Karangsembung di Karangtekal. Kadang-kadang aya jalma eta bentuknya menungsa tapi sikap mentalnya sia iblis. Ari ngomong teh naon? Tah kiaina salah, ulama salah, ulama NU enggak benar, salah. Ya jalma potonganna tapi mentalnya iblis. Quran enggak bisa ngaji nggak pernah agama terpaham, tapi digoreng kan kiai ulama iblis ya. Paham? Saudara-saudara sekalian. Akhirnya naon? Kata Gusti Allah Ta'ala pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan itu,
Ya iblis, ma mana'aka alla tasjud in amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu iblis jawabnya sombong seperti itu, diusir ke Gusti Allah Ta'ala. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu iblis. Sesungguhnya kamu itu adalah makhluk terkutuk, iblis. Nabi Adam jadi begitu parantos ayat malaikat sadayana diperintah masih dihormatkan Nabi Adam, panglima malaikat, ketua malaikat, iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, diusir ke Gusti Allah. Sombong bisa menghancurkan amal, sombong bisa menghancurkan ilmu. Maka kalau seumpama ada orang berilmu banyak, maka iblis menyesatkan ulama dan kiai dengan sombong supaya ilmunya tak ada manfaatnya. Maka kalau seumpama ayah masyarakat Karangmakal ibadahnya rajin, zikirnya rajin, wiridnya rajin, sholat puasa sunnahnya rajin, maka disesatkan doa iblis dengan apa? Dengan sombong, sehingga ibadahnya hancur sadaya. Sehingga anjir iblis. Padahal iblis tidak tanggung-tanggung. Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti mengatakan, wa kana iblis yasjudullah ta'ala 40,000 sana. Iblis pernah sujud di payunan Allah 40.000 tahun sujud tidak bangun. Sok maju ke Karangmakal. Nu ditarangna terus aya ceneng-cenengna, jidatnya aya hitam-hitamnya, ayo maju. Jangan 40.000 tahun, 40.000 menit. Bisa ente ngalahkan iblis, luar biasa pengalaman. Iblis 40.000 tahun sujud, sombong, merasa hebatnya, diusir ke Gusti Allah. Kemudian Ustaz Karangmakal cuma sujud 5 menit, 10 menit, eta jidatnya parantos hitam-hitam, merasa hebatnya, sholat di Karangmakal, diusir ke Gusti Allah Ta'ala sehingga iblis. Makanya hati-hati. Upami kurang senang sholat, upami kurang senang puasa, senang baca Quran, irit dikir, jangan sombong. Inilah tipu daya iblis untuk menghancurkan orang sadaya. Paham? Paham? Paham tuh, paham tuh penting. Untuk kuatkan. Ini kalau diteruskan, saya mau ke Lampung ini. Nah, insya Allah nanti kalau ada acara lagi saya jelaskan yang lain. Terus nanti, dan ibu bapak, ayo orang sadayana kembali kepada Nahdlatul, kembali kepada Nahdlatul, kembali kepada NU-nya. Tos, jangan pikirkan yang lain-lainnya, kembali kepada NU. Ayo kita tahlilan, ayo kita wiridan zikiran, ayo kita walimahan haulan, ayo kita ziarah ke orang tua kita, ziarah ke anak-anak kita yang sudah menikah, ziarah kepada para ulama-ulama. Ayo kita ngalap barokah, ayo kita kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo kita kembali kepada Nahdlatul. Ajari anak-anak kita semua akan NU, ajari akan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Eta kalau subuh ayat kutubna, sholat ayat usholina, doa iftitah Allah akbar kabiro, madhab syafi'i. Lalu kita sehingga orang tua sadayana ngajari orang sadayana kan gitu ya, subuh ayat kutubna, ayat usholina, Allah akbar kabiro kan gitunya. Kemudian ke Fatihahnya maos bismillah, baca Quran bismillah, kemudian tahlilan, haulan, ziarah kubur, terus kita tawassulan, maulid nabi, eta salayaan. Jangan sampai kurang di Karangmakal ini. Terus kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقدة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وسسق الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم بارك وألف بين المتزوجين، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم عليه السلام وبين سيدتنا حواء عليها السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين سيدتنا سارة وهاجر عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين سيدتنا زليخة عليه السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وبين سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدتنا خديجة الكبرى. اللهم بارك لهما رزقا حلالا طيبا مباركا وذرية مباركة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.